Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Tafsir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita melanjutkan yang kemarin, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-mufassir al-allama al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsir al-Kalam Mannan. ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العبد على أسرار شرعه قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات أي الدالات على الحق المحصلات للعلم النفع والفرقان النافع للعلم النافع والفرقان. قوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه وتعرفوا أن أوامره في مصالح الدنيا والآخرة في مصالح الدنيا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة. وأيضا لكي تتفكر في الدنيا وسرعة انقضائها وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتأمروها. Tidak ada kata fatarfaduha tadi? Fata'maruha. Tidak, yang sebelumnya. Sur'atin inqidaiha fatarfaduha. Tidak ada? Tidak ada. Baik, seharusnya ada itu ya. Karena di akhirat ada. Terus ulang, lanjut. Tadi. Wa fil akhirati. Wa fil akhirati wa baqaiha wa annaha darul jazai fata'muruha. Baik, fata'muruha. Baik. Hasan. Lamma bayyana. Lamma. Sorof Ustaz. Zorot. Dorof. Siapa yang ngomong itu? Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa bisa ada di situ? Takdir ya. Dorof. Baik. Bayyana. Fi'il madi. Fi'il madi. Ta'ala. Fi'il madi. Fi'il madi. Mana fa'ilnya itu dua itu? Mustatir. Domir mustatir. Takdirnya? Huwa. Huwa. Hadal bayana. Maf'ul. Sampingnya? Al-hada. Hadza maf'ul bih. Maf'ul bi. Al-bayana. Ataf na'at ataf badal. Baik, Hasan. Asy-syafiyah. Mudhafun ilaih. Iyo. Asy-syafiyah. Na'at. 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 Sampingnya. Wa atla'a. Ataf. Oke. Ta'ala. Nah. Kan ta'ala itu kalimat sisipan untuk domir mustatir yang dihilangkan itu Allah. Supaya ditahu itu Allah biasanya ada. Ta'ala. Kebayana. 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 Betul. Karena ta'ala itu hanya diselipkan. Menunjukkan bahwa ada fa'il Allah. Ada fa'il Allah. Al-ibadah. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Betul. Sampingnya. Ala asrari. Jar majrur. Syar'i. Mudhafun ilaih. Hi. Mudhafun ilaih. Qala. Fi'il madi. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati. Sampingnya ad-dallatu. Khobar. Dari Ayat. Nah. Dari
titik 2. Dari titik 2. Khobar dari titik 2. Iya. Alal haqqi belakangnya. Jar majrur. Betul. Al muhsolati bisa juga itu sebenarnya bisa dibaca kasrah tasdid. Al muhassilati. Iya. Iya. Bisa, tapi kalau antum baca adalati, sebenarnya kata adalati bisa dikasroh badal dari al-ayati. Paham kan? Badal dari al-ayati. Tapi tadi enggak apa-apa dibaca al-adalatu. Betul, tapi itu nanti mengharuskan baca al-muhassilatu. Kenapa itu? Samping belakang tadi. Naat Dari al-haqqi. lah. Ini sekarang yang mau dikasih tahu. Naat itu tidak harus terletak langsung setelah man'ut. Nanti kan kaidah dasar kita kemarin adalah ma'rifah itu kan menunjukkan apa? Bergandengan, berdampingan. Maka itu naat. Nakiro naat. Enggak. Yang penting nakiro ma'rifah naat. Berdampingan ataupun menjauh. Kan antara naat dengan man'ut, sifat dan dia yang disifati boleh berpisah. Boleh berpisah. Antum boleh katakan begini, dakhala aliyun fil baiti al-karimu. Dakhala aliyun fil baitil karimu. Al-karimu sebagai apa? Naatnya siapa? Ali. Diantara oleh siapa? Jar majrur. Dipahami ini? Jadi dibolehkan. Cuman orang Arab mengatakan, ulama bahasa Arab mengatakan biasanya itu terjadi pada jar majrur atau dhorof. Karena orang Arab berluas-luas dalam menggunakan jar majrur dan dhorof. Mereka berluas-luas dalam menggunakannya. Jadi biasa dia pisahkan antara mubtada khobar, dia pisahkan antara naat man'ut, itu penggunaan Arab. Itu penggunaan Arab. Jadi ini al-muhassilatu naat. Yang terpisah dari man'utnya yaitu ad-dalatu. Lil ilmi Jar majrur. an-nafi'i. Naat Untuk lil alami. mana itu? Lil alimi. Mana alim? Itu dibilang orang harokati. Nah harokati itu tidak. Kalau temanya baca tadi itu, ini saya kata baru ini, saya tidak tahu. Harokati. Harokati. Lil ilmi tadi. Bukan alam. Lil ilmin nafi'i. Harokati. Itu pulpen yang tidak bergerak. Nah. An-nafi'i. Naat untuk mana? Lil ilmi. Ilmi. Al-ilmi. Al-ilmi. Wal furqani. Atau al-haqqi. Jauh sekali. Nafi'i. An-nafi'i. Baik, betul. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Sampingnya. Ay likai tasta'milu. Likai. Harfu nawasib. Alat huruf penasab. Betul. Huruf penasab. Tasta'milu. Mansub bi kai. Mansub dengan kai. Betul. Tanda nasabnya. Hathfun nun. Hatfun nun. Betul. Wawunya itu. Fa'il. Betul. Sampingnya. Afkarokum. Afkaro. Fil madi. Fi'il maddi. Masya Allah. Wazan fi'il itu kan ada 22. Ada nggak wazan af'al? Ada nggak? Fi'il maddi dalam bahasa Arab yang diawali oleh hamzah hanya satu. Hanya satu wazan. Af'ala. Paham tak? Tidak ada fi'il maddi dalam bahasa Arab diawali oleh hamzah kecuali af'ala. Maf'ulun bih. Fi'il atau isim?
Isim. Isim. Baik. Sebagai apa? Kenapa dibaca afkaro? Maf'ulun bih. Maf'ul bikum. Mudhofun ilaih. Betul. Hasan. Sampingnya. Fi asrori Jar majrur. syar'ihi. Mudhofun ilaih. Betul. Wa ta'rifu sampingnya. Ma'tuf. Diatopkan ke Tasta'milu. tasta'amilu. Betul, ahsanta. Berarti dia juga mansub ya? Ya kan? Kan atop ke mansub. Berarti dia juga mansub. Tanda nasabnya Hazbun nun. hatfun nun. Kenapa bisa? Fil apa dia? Al khamsah. Af'alul khamsa. Belakangnya. Belakang. Susilo. Belakang. Anna awamiro. Anna. An saudaranya Inna. Apa? Saudaranya Inna. Saudaranya Inna. Awamiro. Awamiro isim Anna. Isim Anna. Betul. Hu. Mudhofun ilaih. Fiha. Jar majrur. Masolihu sampingnya. Masolihu. Cepat. Solihu. Adalah. Mubtada muakhar. Enggak. Bisa juga. Bisa. Jadi kita irob nanti adalah khobarnya inna jumlah. Khobarnya anna berupa jumlah. Kita bilang mubtada muakhar. Lumayan. Bisa juga. Ad-dunya. Dunia. Jar majrur. Mana huruf jar? Bukan Ustaz. Panjang sekali huruf jarnya. Masolihu. Huruf jar terpanjang di dunia. Jadi rekor. Bukan Ustaz. Masolihu nakira atau marifah? Ma'rifah. Ad-dunya nakira atau marifah? Nakir. Masolihu. Nakir Ustaz. Nakira. Ad-dunya. Ma'rifah. Kalau nakira marifah. Sebagai apa itu? Hah? Depannya. Sebentar untuk makan tahu. Mudhafun ilaih. Kenapa antum tahu? Nakira ma'rifah. Nakira ma'rifah. Kalau ada susunan nakira ma'rifah maka mudhaf pun ilai. Wal akhirati Ma'tuf. ma'tuf. Wa aidon sampingnya. Maf'ul mutlak. Jadi aidon ini selalu mansub sebagai maf'ul mutlak. Selalu dikatakan aidon. Amin. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab selalu sebagai maf'ul mutlak. Aidon, subhanallah, subhana. Itu juga maf'ul mutlak. Selalu sebagai maf'ulun mutlak. Ahsanta. Masya Allah. Dari mana Bapak tahu? Murojaah semalam. Masya Allah. Sama? Mas Danu. Masya Allah. Mantap Mas Danu. Lanjutkan. Mantap. Aidon likai tatafakkaru sampingnya. Likai. Siapa itu? Penasab Ustaz. Apa? Penasab. Alat penasab. Tatafakkaru. Tafakkaru man
Af'alul khamsah mansub bi kai. Af'alul khamsah mansub dengan Dengan kai. kai, tanda nasabnya Hazfun nun. hatfun nun. Fid dunya Jar majrur Ustaz. jar majrur. Wasur'ati sampingnya Atof. hmm? Atof. Atau betul ingkidoi Mudhof ilai. mudhof ilaiha Mudhof ilai. betul. Kalau di saya ada setelahnya fatarfaduha. Iya, enggak apa-apa. Kemudian berikutnya wa fil akhirati belakangnya Jar majrur. jar majrur betul. Wa baqaiha Atof. baqai Atof. atau ha Mudhof ilai. betul. Belakangnya wa annaha anna Temannya inna. ha Isimnya anna. isimnya anna daru Khobarnya anna. khobarnya anna al jazai Mudhafun ilai. betul fata'maruha ta'maru jadi seharusnya tadi ada di situ ya, dunia kan ini akhirat. Fata'maruha di dunia harus ada juga tadi fatarfaduha, harus ada kalimat itu sepertinya di cetakan antum hilang, di cetakan antum hilang. Fata'maruha ta'maru Jawaban dari fatarfaduha. dia hukumnya Mansub. mansub, tanda nasabnya Hatfun nun. hatfun nun. Hatfun nun. Enggak. Ini atof, bukan jawaban. Atof kelikai tatafakkaru. Fa huruf atof. Dah? Huruf atof. Paham kan? Jadi ini atof. Mansub dengan penghilangan nun. Sama dengan tadi fatar faduha atof. Mansub dengan penghilangan nun. Ahsanta. Terjemahkan. Masya Allah. Dan tak kala Allah menjelaskan penjelasan yang mencukupi ini dan Allah memperlihatkan hambanya atas rahasia-rahasia syariatnya. Paham dah? Yang disebut sebelumnya. Yas'alunaka anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamr dan maisir. Allah jelaskan. Rinci. Rinci. Padanya ada dosa besar, ada manfaat. Dosanya lebih besar daripada manfaat. Antum mengerti enggak atau tidak ini penjelasan? Begitu tak? Ini kan penjelasan yang jelas, syafi, cukup. Kan begitu kan? Iya. Wa atla'al ibad. Dan Allah memperlihatkan kepada hambanya apa rahasianya. Maksudnya, kenapa khamr itu diharamkan kepada kita? Allah jelaskan, iya kan? Dan ketika juga ditanya apa yang diinfakkan, Allah jelaskan, rinci. Dan Allah juga, iya, menjelaskan rahasianya. Terus, Sebagaimana firman Allah Ta'ala, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian, yaitu petunjuk atas yang benar, yang terhasilkan untuk yang menghasilkan untuk ilmu yang bermanfaat dan pembeda. Hamdah. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, yaitu menunjukkan alal haq, atas kebenaran. Kalau antum mau mencari kebenaran, baca Quran. Iya, al-muhassilati lil ilmin nafi, yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Wal furqan, dan pembeda. Dengan ilmu Quran, antum bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana haram, mana halal, mana yang mubah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Paham kan? Semua ada di Quran. Terus mana yang baiknya lebih besar dan mana yang baiknya kecil. Mana yang buruknya lebih besar, mana yang buruknya kecil. Semua dijelaskan. Terus Sebagaimana firman Allah Ta'ala, agar engkau berfikir di dunia dan di akhirat, yaitu agar engkau menggunakan
pikiran-pikiran kalian. Dan kenapa Allah jelaskan begitu? Supaya pakai akalmu. Pakai akalmu untuk pikirkan. Gunakan akalmu. Iya. Orang Makassar bilang mikir kok. Iya. Kalau mau kau paham pikir. Yaitu ini Allah juga bilang begitu. Gunakan pikiranmu. Kamu sudah dijelaskan. Ini khamar, judi, begini. Paham kan? Bukan hanya lagi pelanggaran yang dijelaskan. Perintah juga, anjuran. Apa yang harus kamu infakkan? Ini. Kamu pikir. Kamu pikir. Gunakan akalmu. Terus. Pada rahasia-rahasia syariatnya. Dan agar kalian mengetahui bahwasanya padanya terdapat kemaslahatan. Bahwasanya perintah-perintahnya. Bahwasanya perintah-perintahnya terdapat kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Masya Allah. Jadi perintah Allah itu fid dunya wal akhir. Ada maslahat dunia, ada maslahat apa? Akhirat. Pokoknya tidak rugi antum kalau melakukan perintah dan kalau meninggalkan apa? Larangan. Antum tidak akan rugi. Pasti ada kebaikan dunia sebelum akhirat. Dipahamkan? Itu dipastikan. Terus. Dan juga agar kalian bertafakkur kepada dunia dan cepat berlalunya. Nah, agar juga kalian bertafakkur, memikirkan di dunia, fi bermanaan tentang dunia ini. Agar kalian memikirkan tentang dunia ini. Wa sur'atin qidaiha, cepatnya selesainya. Dunia ini kalau kita tidak meninggalkannya, dia akan meninggalkan kita. Kan begitu toh. Pakaian kita pakai usang. Kalau tidak usang, kita sudah besar. Hanya pakaian itu kita akan tinggalkan. Begitu itu dunia. Masa kita mau pakai pakaian bayi terus sampai besar? Itu pelajaran. Begitulah dunia akan berlalu dengan cepat. Dipahami ini kan? Tahun kemarin kita begini, tahun ini sudah tidak. Sudah tidak. Paham ini kan? Ini contoh dunia. Kamu harus pikirkan bahwa cepat sekali selesainya. Fatarfaduha, sehingga kalian akan merendahkan yang namanya dunia. Kan banyak orang itu mengagungkan dunia, kan dia tidak sadar kalau dunia itu akan cepat hilang. Dipahamkan? Akan cepat hilang. Iya kan? Banyak. Kita nggak usah lah contoh yang jauh. Kita mulai dari pengajar dan pelajar. Kita ini yang kita berada di dalamnya. Ketika misalnya saya pikir, saya kayaknya mau cepat kaya, sedikit terus uangku. Kayaknya harus saya bisnis juga. Kalau mulai saya pikir begitu, paham kan? Pikir begitu berarti kan saya mau pikir bahwa hidup ini lama. Paham kan? Sehingga kita akan mengambil dunia, menelantarkan akhirat. Tapi kalau kita pikir bahwa dunia ini, walaupun saya bekerja bagaimanapun, kalau bukan takdir saya tidak akan datang. Kan begitu? Dan juga kalaupun datang, hanya sebentar saya nikmati. Kan begitu? Karena kalau saya berumur seperti umurnya Nabi, berarti hanya 63 tahun. Kan begitu kita pikir. Paham kan? Nah, sama juga dengan antum. Pelajar. Kalau antum tidak memikirkan bahwa dunia ini sementara, hanya yang antum pakai sementara saja. Ya antum pakai saat antum belajar ini, nanti antum akan buang saat antum sudah mengajar. Bahkan saat belajar pun kadang yang antum pakai, antum sudah tidak suka. Sudah usang. Tapi kalau kita berpikir bahwa kalau saya belajar, saya tidak punya uang belanja. Nanti menikah, uang panai gimana? Begitu. Mahar, nanti mertua minta, calon mertua emas 1 setel. Sekarang emas 1.500.000. 1 setel. Kaki, kan 1 setel toh? Kaki 5 juta. Tangan 5 juta. Hidung 5 juta. Iya. Kalau antum pikir itu, antum akan keluar dari belajar. Antum akan pergi bekerja.
Antum mulai akan berpikir sepertinya saya harus punya keahlian dunia. Padahal belajar itu sudah lagi mau mendapatkan dunia secara otomatis itu. Iya kan? Karena kalau orang belajar, dia akan mendapatkan pekerjaan. Pasti itu, dunia akhirat. Sudah pekerjaannya dapat dunia, dapat juga apa? Akhirat. Tapi kan kita pikir begitu. Ketika kita mulai pikir dunia, bagaimana cara kita mendapatkan dunia, maka kita tidak akan menolak dunia. Kita akan pergi. Kita akan pergi. Contoh begitu. Orang tahun lalu ada datang belajar ke rumah bahasa Arab. Datang kembali. Ketika dia lihat, saya lihat oh orang bagus ini. Kalau belajar lagi bagus. Tapi ya enggak bisa kita paksakan. Setelah itu kita tanya di mana dia? Kerja Ustadz, mau menikah. Padahal kalau dia belajar, pasti dapat istri. Dia bekerja, sampai sekarang belum menikah. Kan belum tentu begitu. Tapi kalau kita belajar, memang saatnya nanti kita punya istri, akan datang itu calon mertua menawarkan. Mau kau menikah dengan anak saya? Iya kan, bahkan dari beberapa tahun lalu sudah ada orang datang ke saya, Ustadz, kalau ada murid tak, saya punya anak gadis 2. Sudah ada begitu, jadi tinggal ditunjuk. Itu yang duduk di tembok. Nah, tinggal dikasih begitu. Antum paham ini? Begitu kalau belajar. Dan itu sudah terjadi, penuntut ilmu itu sudah turun-temurun begitu. Turun-temurun, penuntut ilmu itu akan datang itu kalau sudah saatnya kita menikah. Cuman kita kan tidak pikir begitu, kita pikir itu dunia. Sehingga kita pergi, akhirnya kita tidak jadi juga orang kaya, tetap juga miskin, ilmu juga terlantar. Teman-teman tak sudah jadi ustadz, kita masih tukang batu, masih menyesal. Coba dulu ya, dulu sekarang. Begitu. Iya. Tapi poinnya adalah, kenapa sebenarnya orang ke dunia tidak belajar? Kenapa orang ke dunia tidak mengajar? Karena itu tadi, kita tidak pikir dunia itu cepat hilangnya. Iya. Itu. Sehingga kita tidak menolaknya. Malah kita mau dunia. Kan banyak orang begitu, apalagi antum ya. Rata-rata sekarang santri semua anak muda. Jadi pikiran itu adalah ke dunia lebih besar. Karena umur masih muda itu. Umur masih muda, dia kira oh saya sekarang 17. Berarti kalau saya seumur Nabi, oh masih lama lah. Saya butuh dunia ini. Dipahami ini kan? Itu masalah itu. Kalau kita sudah mulai pikir dunia, sudah. Kita akan tinggalkan belajar, kita akan tinggalkan mengajar. Itu paham kan? Itu untuk sekarang dan untuk akan datang seperti itu. Ini rahasia yang beliau sebutkan. Terus? Dan di akhirat dan kekekalannya. Dan bahwasanya dia adalah negeri pembalasan. Paham kan? Wa fil akhirah. Likai tatafakkaru fil akhirah. Begitu maksudnya. Ini kan atof kayak likai tatafakkaru. Agar supaya kalian pikir tentang akhirat. Wabako'iha dan kekalnya. Ketika kita pikir dunia akan hilang. Kita pikir akhirat. Wah dia kekal. Dan dia negeri pembalasan. Iya kan? Percuma kita dapat dunia. Kalau akhirat balasan tak sedikit. Kecil atau bahkan tidak ada. Gara-gara dunia tidak sholat. Gara-gara dunia tidak puasa. Pergi bertanya Ustadz. Saya lagi kerja berat di puasa Ramadan. Saya gimana puasaku? Gara-gara dunia dibertanyakan akhirat. Ada paham kan? Muncul pertanyaan seperti itu di saya setiap tahun. Ustadz saya ini pekerja berat. Kalau saya bekerja berat sekali puasa. Boleh nggak saya tidak berpuasa? Bayangkan. Seharusnya kan pertanyaan itu tidak muncul. Kita sudah atur. Kalau ini pekerjaan membuat kita tidak bisa berpuasa, kita atur. Karena puasa itu sekali setahun. Cuman sampai seperti itulah orang. Dipahamkan? Iya. Pikir dunia itu akan selamanya. Akan selamanya. Tapi kalau kita pikir akhirat, negeri pembalasan, kita akan tinggalkan itu. Kita akan bekerja
Ia membuat kita bisa beribadah kepada Allah. Makanya baru bilang istilahnya terjemahkan. Maka makmurkanlah. Mereka. Maka mereka Maka mereka makmurkanlah. akan. Mereka akan Maka- memakmurkannya. Maka mereka akan memakmurkannya. Paham tak? Kalau kita pikir akhirat itu selamanya kekal, negeri pembalasan, maka kita akan memakmurkan itu yang namanya akhirat. Kalau antum tahu bahwa antum duduk hari ini di majelis ilmu akan dibalas di akhirat, antum akan memakmurkan duduknya antum. Tapi ketika antum tidak sadar bahwa duduknya kita hari ini akan kita dapatkan nanti di akhirat, antum akan tinggalkan dan bahkan antum akan malas. Antum akan masuk majelis karena takut sama guru. Begitu saja. Coba saja antum pikirkan masing-masing. Ketika antum masuk majelis karena takut kepada saya, otomatis itu. Tidak ada saya, antum akan berbuat semaunya. Tapi kalau antum sadar bahwa duduknya saya hari ini, itu adalah untuk akhirat yang selamanya, biar antum tidak disuruh. Nah, biar antum tidak disuruh. Bukan hanya masalah duduk di majelis. Tidak boleh masbuk, harus salat berjamaah. Sebenarnya kalau antum sadari bahwa itu adalah untuk akhiratnya nanti antum, tidak mungkin antum biar saya tidak kasih aturan. Biar saya tidak kasih aturan tidak boleh masbuk. Antum tidak akan masbuk memang. Tapi kadang itu kita tidak pikir. Kita kan tidak dapat ilmu. Kita kan ini dari nol, dari awam. Kita tidak tahu. Kita semua tahu ini setelah belajar. Antum paham ini? Kita semua tahu ini setelah kita belajar. Oh, ini yang kita akan dapatkan. Kalau kita melakukan itu. Antum paham ini kan? Begitu semuanya. Begitu semuanya. Makanya Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala beliau berkata, idza azamal qalb qawiyal badan. Kalau hati itu sudah benar dalam niat, badan itu ikut. Badan itu akan kuat. Tapi kalau hati kita tidak paham apa yang kita lakukan, susah badan itu diatur. Susah badan diatur, paham kan? Antum paham ini ucapan? Itu harus antum paham. Kalau hati antum sudah baik, niatnya sudah bagus, badan akan lari sendiri. Ikut di belakang. Ikut di belakang. Baik, terus. ثم قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Masya Allah. Ini ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Belakangnya. Wa yas'alunak. Yas'alun. Amsilatul khamsah. Amtilatul khamsah hukumnya. Marfu. Marfu tanda rofanya. Subutun nun. Subutun nun ahsanta. Ka. Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. Anil yatama. Sampingnya. Kasih sampai sebelah sana. Kenapa kita langgar itu? Biar dia terbangun. An. Ini. An. Kita lihat nih. Atau jadi kertas buram itu. An. An Siapa itu an? ala penasab. Oh. An pakai ain. Bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah ala penasab. Ini pakai ain. An. Dan setelahnya isim. Tidak mungkin ala penasab. Al-yatama. Itu an siapa? Jar. Jar. Huruf jar. Betul, lumayan. Al-yatama. Jar majrur. Majrur. Tanda jarnya. Tanda jarnya. Nah, sudah lumayan. Sisa tanda jarnya. Dengarkan jawaban dari Pak Anto. Bapak kita. Kasr muqaddar Ustaz. Masya Allah. Kasro muqaddaro. Apa itu muqaddaro?
Disembunyikan. Baik. Coba kita duduk di rumah, tidak tahu itu disembunyikan. Toh jeng. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kul fil amr. Wah. Ini Pak Anto, kalau belum masuk pondok jadi ustadz nih. Karena dia kenal dakwah sebelum saya kenal dakwah. Jadi saya masuk pondok, dia sudah begitu memang nih. Sudah belajar memang, Masya Allah. Belum saya tanya aja dia sudah tahu. Kul fil amr. Islahun. Maf'ulun. Islahun fa'il. Lah. Ingat fi'il amr tidak pernah fa'ilnya dohir. Sampai hari kiamat. Jadi fi'il amr itu tidak akan pernah punya fa'il isim dohir. Sampai hari kiamat. Sampai di angka ini bahasa Arab. Depan tak? Kak Adi. Islahun. Mubtada Ustaz. Mubtada, betul. Lahum. Lahumnya itu, lahum kairamnya itu khobar. Khobar. Dari? Khobar dari islahun. Bisa khairun? Mubtada muakhir. Mubtada muakhir dari? Dari jar majrur. Berarti bukan tadi khobar dari islahun. Bukan. Dah? Jadi ini lahum khobar muqaddam. Jar majrur khobar muqaddam dari khair. Kemudian khairun lahum itu adalah khobar dari islahun. Islahun. Betul. Masya Allah. Sampingnya? Wa in tukhalituhum. Wa in. Alat penasab Ustaz. Alat? Alat penjazam Ustaz. Alat penjazam bertanya? Alat penjazam Ustaz. Alat penjazam. Kan nada tak? Alat penjazam? Bertanya. Tukhalitu. Betul. Alat penjazam. Tukhalitu. Fil mudhari yang dijazam Ustaz. Fil mudhari dijazam. Tanda jazamnya? Hasbun nun. Hatpun nun. Betul. Kan dia fil mudhari apa? Amsilatul khamsah. Ahsan. Masya Allah. Betul. Sampingnya? Kasih Bapak kita ini. Masya Allah. Hum. Ma'ulun bih. Apa? Ma'ulun bih. Ma'ul bih. Maksudnya? Maf'ul. Ma'ulun bih. Maf'ulun bih. Baik Pak. Alhamdulillah saya kerjain lagi orang tua ini. Maf'ulun bih. Asanta. Tapi dari mana kita tahu? Siapa tahu itu mudhofun ilaih. Fi'il bersambung mudhamir. Masya Allah. Mantap. Fi'il bersambung dengan domir. Berbahagialah. Betul. Sampingnya. Fa'ikhwanukum. Ikhwanu. Kalau fa, nah kalau ini ditanya tinggi ini. Fa. Fa sababiyah. Betul. Iya. Atau jawaban dari in. Jadi kalau nanti antum akan belajar di mutamimah ya. Kalau itu kan in butuh dua fi'il. Kalau cuma ada satu fi'il, maka kata kedua dipakaikan fa. Nanti antum akan dapat itu insya Allah. Semua ada di buku ketiga. Sabar akan datang insya Allah. Fa sababiyah sebagai jawaban dari in. Ikhwanu. Sampingnya. Khobar dari. Wallahu. Enggak. Jadi ini betul khobar. Khobar dari mubtada mahdhuf. Nanti akan ada pelajaran juga. Jadi mubtada itu bisa hilang. Jadi ini khobar dari mubtada mahdhuf. Fahum ikhwanukum. Kan ada hum tadi sebelumnya. Fa in tukhalituhum hum ikhwanukum. Dipahamkan? Cuma dihilangkan karena sudah ada hum sebelumnya. Jadi ini ikhwanukum, ikhwanu khobar, betul khobar. Tapi dari siapa? Dari mubtada mahdhuf, dari mubtada yang dihilangkan, sudah ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Kum
Mudhafun ilaih. Hmm? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, betul. Betul. Wallahu, indak Abdul Khaliq. مبتدا أستاذ Mubtada, ya'lamu. في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Betul. Mana khabarnya? Allahu. خبرnya jumlah Ustaz. Jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ahsanta, betul. Ahsanta. Al sampingnya al-mufsida. Maf'ulun bi Ustaz. Dari, Ya'lamu. betul. Minal muslihi. Jar majrur. Betul. Sampingnya walau sya'allahu. Sya'a. Lau huruf imtina li imtina sya'a fi'il madi. Fi'il madi. Sya'a fi'il madi. Betul. Allahu. Allahu fa'il. Fa'il. Betul. La'anatakum. La'anatakum sampingnya. Fi'il madi. Fi'il madi. Betul. Betul. Santa. Wazan. Wazan af'ala. Af'ala. Betul. Kum. Kum maf'ulun bih. Maf'ul bih. Betul. Belakangnya. Innallaha. Inna. Temannya Ustaz. Temannya anna. Allaha. Isim inna. Isim inna. Azizun. Khobar inna. Kasih jelas sedikit saudara. Khobar inna. Khobar inna. Hakimun. Naat. Lah. Innallaha azizun. Hakimun. Sudah lumayan, kasih belakangnya. Khobar kedua. Khobar kedua. Kan bisa katakan innallaha azizun, innallaha hakimun. Ini khobar kedua. Kalau terkait dengan nama Allah, itu kan nama Allah itu nama masih tersendiri. Tersendiri. Jadi jangan bilang naat untuk nama sebelumnya. Tapi ini adalah khobar kedua untuk Allah. Dipahami ini? Itu terkait dengan nama-nama Allah. Nama Allah. Allah itu kan aziz. Allah juga apa? Hakim. Berarti semua ini khobar dari Allah. Intinya nanti akan kita pelajari. Khobar bisa berbilang. Paham ya? Nanti antum akan pelajari. Khobar bisa berbilang. Jelas ini? Mantap. Terjemahkan. Firman Allah Ta'ala, dan mereka bertanya kepadamu mengenai anak yatim. Sesungguhnya islah itu kepada mereka. Katakanlah sesungguhnya islah itu kepada mereka lebih baik. Nah, berbuat baik kepada mereka itulah yang terbaik. Jadi mereka bertanya kepada kamu tentang anak yatim. Berbuat baik kepada mereka itulah yang terbaik. Dipahamkan? Itulah yang terbaik. Terus. Jika engkau mempergauli mereka, maka mereka adalah. Mempergauli maksudnya hidup bersama dengan mereka. Kamu tidak pisahkan, majam makan. Karena kan orang itu kalau anak yatim dia rendahkan. Paham kan? Tapi kalau mereka kalian bergaul dengan mereka, bukan mempergauli ya. Beda itu ya. Beda mempergauli sama bergaul ya. Dah? Bahaya mempergaul. Iya. Bergaul. Jika kalian bergaul dengan mereka, maksudnya bersama hidup terus. Maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Nah, anak yatim juga kan saudara kita. Paham kan? Tidak boleh, tidak perlu dibedakan. Sesungguhnya Allah mengetahui orang yang berbuat baik, orang yang berbuat kerusakan dari orang-orang yang berbuat baik. Allah tahu. Artinya kan kadang juga ada orang berpura-pura baik terhadap anak yatim. Apalagi kalau anak yatimnya itu adalah punya harta. Biasanya orang dia pura-pura berbuat baik. Atau banyak kan sana banyak pelihara anak yatim. Ya kan? Dengan alasan jaga anak yatim padahal enggak. Dia memang ada keuntungan di situ. Makanya Allah ingatkan. Allah tahu yang berbuat kerusakan dan orang yang berbuat kebaikan. Terus. Kalaulah Allah berkehendak, maka Allah akan mempersulit kalian. Jadi kalau Allah inginkan, kita akan dipersulit.
Tapi ini, pokoknya kamu berbuat baik kepada mereka, itulah yang terbaik. Tidak neko-neko lagi ini. Kalau Allah ingin, Allah akan mempersulit kita. Kalau Allah ingin. Dan ayat ini walaupun tentang anak yatim, cuma para ulama mengatakan, ya, al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran kita di potongan ayat ini adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jika Allah menghendaki, Allah akan mempersulit kalian. Artinya Allah tidak ingin mempersulit kita. Kita ini diberikan kemudahan. Banyak kemudahan. Terus. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Perkasa. Allah mampu mempersulit kita. Cuman Allah Maha Bijaksana. Allah Hakim. Allah menempatkan sesuatu semuanya pada tempatnya. Allah menempatkan sesuatu semuanya pada tempatnya. Itu namanya hakim. Itu namanya hakim. Sampai situ dulu. Iya. Nanti hari Senin baru kita mulai tafsirnya insya Allah. Iya kan? Hari Kamis ini. Alhamdulillah. Jangan lupa hari Kamis. Dah. Sampai ada orang lupa kalau besok hari Jumat, Sabtu. Apa Ustaz? Mau tanya irabnya tadi Ustaz. Watar fuduha dengan watak muruha. Irabnya apa tadi? Fa atof. Fa huruf atof. Fa huruf. Berarti irabnya atof. Iya. Berarti irabnya dia diatofkan kepada tatafakkaru. Bukan fil mudhari Ustaz. Iya fil mudhari. Cuman kan tatafakkaru mansub dengan kai. Hilang nunnya. Yang diatofkan juga kepadanya kan pasti sama. Sama hukumnya. Kan atof ke mansub juga hukumnya apa? Mansub. Ini sama-sama mansub dengan penghilangan nun. Hasan. Dorob. Bukan dorob. Nah. Maf'ul fi dorob. Maf'ul fi itu adalah dorob. Sudah? Iya, kan gini. Mubtada itu biasanya dihapus kalau ada sebelumnya menunjukkannya. Kalau ada sebelumnya yang menunjukkannya. Kalau sebelumnya mufrad, kalau sebelumnya mutanna, kalau sebelumnya jama'. Coba tadi, sebelah sini. Enggak bisa. Karena kalau biko beda dengan bako. Azizun hakimun. Hakimun bisa dirab. Naat dari siapa? Aziz. Enggak apa? Dia khobar dari Allah. Allah itu aziz. Allah itu hakim. Nah. Jadi seluruh nama Allah itu bisa jadi sifatnya Allah. Paham kan? Seluruh nama Allah bisa jadi sifatnya Allah. Tapi kalau nama yang lain enggak. Karena seluruh nama itu kembali ke lafaz Allah. Sudah ini, alhamdulillah. Nanti, insya Allah. Ini makna huruf jar kita akan dapat di buku terakhir Nahwu. Ya, kalau mau kita tahu, tinggal sampai Alfiyah. Nah, kalau dikasih sekarang, nanti antum tahun depan pergi. Jadi kalau mau kita tahu, tinggallah sampai Alfiyah. Di Alfiyah lah nanti diterangkan bahwa huruf jar ini bisa bermakna ini. Jadi huruf jar itu bisa saling ketukar maknanya antara satu dengan yang lain. Fi bisa bermakna an bisa bermakna fi. Min bisa bermakna li. Nanti. Nah, pokoknya kalau antum mau tahu,
tinggallah lama-lama di rumah bahasa Arab. Enggak sampai lama sampai 50 tahun begitu. Enggak aja. Itu terlalu lama. Alhamdulillah. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta